Sebenarnya ada, kalau saya nih ya, ada lagi beberapa poin penting. Ini Mbak Grace dan Ini kok Samara. kompak banget ya barisan sini sama sini. Saya ingin menambahkan. Kompak kali nih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu sadis. Samara silakan. Beretika. Saya mau jawab dua hal dulu. Ya, kita kasih ruang Jawab dulu yang pertama, pertanyaan saya Anda bilang Gibran nyolot. Gak apa-apa, Bang Iqbal ini kebetulan maju di Jakarta Selatan. Satu-satu dulu, Bapak-bapak. Jadi kita beri tepuk tangan. Kita kasih ruang dulu, kita kasih ruang dulu. Siapa tahu Bang Iqbal akan dapat suara besar di dapil saya dulu. Silakan Samara. Bisa jawab nggak Gak pertanyaan apa-apa. saya? Nyebut itu politik dinasti, nyebut Gibran nyolot dan harus diberitahu. Gak Silakan apa-apa. dijawab. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama adalah semua orang bicara soal Mas Gibran katanya tidak santun dan lain sebagainya. Ketika Mas Gibran berbicara hal yang sangat penting, hal yang sangat substantif terkait green inflation, Pak Mahfud menjawab itu dengan pertanyaan recehan loh. Padahal itu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat-sangat relevan di masa saat ini ketika transisi energi memang menyebabkan kenaikan harga. Itu Tadi yang Mas lain Gibran bicara salah saya tidak total. pernah memotong. Saya izinkan saya berbicara selesai, nanti silakan ditanggapi masing-masing ya. Yang kedua, memang ada orang yang senang hidup dalam perpecahan, ada orang yang senang hidup dalam persatuan. Kalau saya memilih hidup dalam persatuan. Kemarin saya hadir dalam sebuah acara di mana Pak Prabowo menyatakan kita harus menang tanpa ngasoraki, menang tanpa menyakiti. Pak Jokowi itu menang tanpa menyakiti, mengajak Pak Prabowo gabung ke dalam pemerintahannya. Dan Pak Prabowo berjiwa besar untuk bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya ini siapa? Kita ini semua siapa? Kalau dua tokoh besar itu bisa bergabung, mencontohkan kepada kita bahwa persatuan yang paling penting, kebersamaan yang paling penting. Siapalah kita ini semua. Iya, kalau ingin terus bersatu hidup gak usah ada dalam pemilu lah. perpecahan. Kalau bersatu gak usah ada pemilu lah. Kita semua berkontestasi di sini. Kita semua berkontestasi di sini. Itu kan harus adversarial. Kita semua berkontestasi di sini. Gibran sekarang. Kita tuntaskan Samara dulu, Prediksinya Bapak. 2015. Kita tuntaskan Samara dulu, Bang Iqbal. Jadi Bang kita Erlangga. semua sekarang sedang berkontestasi gitu. Semua sedang berkontestasi. Selesai kontestasi kita kembali berekonsiliasi. Itu yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bayangkan kalau ketika COVID-19 Pak Prabowo tidak bergabung dalam pemerintahan yang sama. Kemarin sorry ya, kalau boleh saya mau kasih satu contoh. Mungkin di sini lebih suka dengan narasi-narasi yang sifatnya heroik, merasa paling idealis. Tetapi kemarin Pak Prabowo memberikan satu cerita yang saya kira sangat penting. Ketika banyak orang yang mau mati untuk dia berjuang di tahun 2019 dan mendatangi dia bilang, Pak saya mau mati untuk Bapak. Dan Pak Prabowo menjawab, tidak, kamu harus hidup untuk saya, kamu tidak boleh mati. Akhirnya Pak Prabowo menyatakan, saya ingin bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Karena sudah cukup perpecahan ini, sudah cukup polarisasi ini waktunya kita Ini perlu saya jelas. Ini kalau saya jawab. Saya mau jelaskan ini ya. Gantian, Bang Angga. Itu memang hidup dalam perpecahan dan persatuan itu pilihan. Kalau kita kan milihnya persatuan. Narasi yang tadi Mbak Samara sampaikan, itu kalau di Jakarta kemarin PSI juga lega dengan Pak Anies, mungkin di Jakarta lebih baik pemerintahannya. Tapi kan pilihan partainya untuk beroposisi dan itu fine. Demokrasi itu perlu ada check and balances dan Pak Anies tidak pernah mempermasalahkan sikap PSI kepada beliau. Kita masuk ke selama debat 5 cawapres, tahun. Mas Angga ya. Nah, ini masuk ke intinya. Mas Angga, PSI nggak jadi- pernah menyerang Pak Anies, yang kami kritisi Wow. kebijakannya. Wow. Kebijakannya. Silahkan dicek jejak digital partai. Kita balik ke